Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yesika Febriani dari Pendidikan Biologi semester 4 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Asnuwo. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Mari kita simak video berikut ini. Sel tumbuhan memiliki 3 struktur. Yang pertama, dinding sel, membran sel, organel sel. Dinding sel memiliki plasmadesmata. Di sini kita akan membahas tentang organel sel. Organel sel ini dibedakan menjadi 2, yaitu bermembran dan tidak bermembran. Kalau bermembran mempunyai 7. Kalau tidak bermembran hanya mempunyai 1, yaitu ribosom. Yang bermembran ada 7, yaitu nukleus, retikulum endoplasma atau RE, diktiosom, vakuola, plastida. Plastida ini dibagi menjadi 4, yaitu kloroplas, amiloplas, leukoplas, elauplas, mitokondria, gliosisum. Dinding sel tersusun dari selulosa atau polisakarida. Fungsi dinding sel melindungi bagian dalam sel, memberi bentuk sel. Selanjutnya, plasmadesmata berupa saluran kecil yang menghubungkan satu sel dengan sel tetangganya. Selanjutnya, membran sel berupa fosfolipid bilayer yang dilengkapi protein dan substansi lain. Fungsinya ini melindungi bagian dalam sel dan transformasi zat pada sel. Organel sel ini kita membahas yang bermembran dulu. Nukleus ini organel bermembran yang mengandung materi genetik atau DNA. Selanjutnya, retikulum endoplasma, organel membran yang merupakan lanjutan dari membran nukleus. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi 2, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar berbentuk menyerupai lembaran dan terdapat ribosom pada permukaannya. Fungsinya mensintesis protein. RE halus berbentuk tabung dan tidak ada ribosom pada permukaannya. Berfungsi mensintesis karbohidrat, lipid, detoksifikasi, dan penyimpanan ion kalsium. Selanjutnya yaitu diktiosom atau bisa disebut dengan aparatus Golgi, yaitu organel bermembran yang memiliki 2 penampang, yaitu cis dan trans. Penampang cis terletak di dekat RE, berperan sebagai sisi penerima. Kalau trans itu terletak di dekat membran sel, berperan sebagai sisi pengirim. Yang selanjutnya yaitu plastida, yaitu organel bermembran yang hanya ada pada sel tumbuhan, berfungsi sama seperti vakuola namun ukurannya lebih kecil. Selanjutnya yaitu mitokondria, organel bermembran ganda sebagai tempat terjadinya respirasi seluler. Yang selanjutnya gliosisum, organel bermembran yang serupa peroksisom pada sel hewan, berfungsi mengubah asam lemak menjadi glukosa. Selanjutnya, organel sel yang tidak bermembran ada 1, yaitu ribosom. Organel tidak bermembran yang tersusun atas unit besar dan unit kecil protein, berfungsi dalam sintesis protein. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.